Satu tahun yang lalu, yaitu tanggal 14 Maret 2020, BNPB menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam. Masih ingat gak, sahabat Elis, hashtag stay home, WFH atau work from home, online school bertebaran di mana-mana. Semua kegiatan berhenti mendadak dan kita harus kumpul di rumah suka atau tidak suka. Kembali lagi di program AADC, ada Elis dengan ceritanya yang hari ini mau membahas dampak pandemi bukan saja sebagai bencana nasional, tapi juga bencana rumah tangga loh buat sebagian keluarga. Firma hukum di Inggris, Stewart menerima 12% lebih banyak dokumen permohonan perceraian selama Juli hingga Oktober tahun 2020 dibanding periode yang sama pada tahun 2019. Di Amerika Serikat, situs penyedia jasa pembuatan kontrak hukum menyatakan pendapatan mereka dari dokumen perceraian naik hingga 34% dan 20% diantaranya disumbang oleh pasangan yang menikah dari pertengahan tahun 2020. Tren yang sama juga melanda Asia termasuk China dan negara kita, Indonesia. Penyebabnya nggak lain adalah karena biasanya pasangan suami istri memanfaatkan kesibukan sehari-hari mereka untuk menutupi masalah rumah tangga dan menghindari konflik. Namun dengan diharuskannya stay home, artinya waktu yang lebih banyak bersama di rumah dapat menimbulkan banyak konflik yang berujung putus asa. Belum lagi tekanan akibat pandemi seperti kehilangan pekerjaan, harus mengajar anak-anak di rumah, bisnis yang terhenti seketika, dan akhirnya memilih perceraian sebagai solusinya. Sahabat Elis, kalau berbicara perceraian, saya juga pernah melewati masa-masa yang sangat berat itu. Tepatnya 9 tahun yang lalu, rumah tangga dan keluarga yang saya banggakan selama itu harus menerima ujian. Dalam sekejap, yang tadinya saya pikir baik-baik saja, ternyata sudah diambang kehancuran. Awalnya, usaha apapun yang saya lakukan tidak bisa menyelamatkan dan mengubah situasinya kembali. Sampai saya merasa di titik paling bawah kehidupan, artinya tidak ada nilai diri lagi, merasa tidak ada harapan hidup, dan bingung harus bagaimana melanjutkan hidup. Dalam 3 bulan, berat badan saya turun 17 kilo. Kalau sekarang, saya udah bisa bersyukur dan tertawa. Nggak usah pakai diet tersiksa, bisa turun berat pasca melahirkan dengan cepat. 17 kilo loh. Tapi kalau diingat-ingat lagi, kebayang saya depresi sampai segitunya nggak bisa makan seperti biasanya. Di satu momen, ketika semua usaha yang saya berikan sudah maksimal, saya berkata pada diri sendiri, "Oke, that's it. Saya nggak bisa gini terus." Setiap hari kerjanya nangis, bengong, memohon-mohon, dan mulai melihat realita akhirnya. Kasihan juga ya anak-anak yang butuh ibunya untuk sehat secara fisik dan pikiran. Akhirnya saya membulatkan tekad, mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan, dan ya saya harus mengakui bahwa saya gagal dan menyerah pada keadaan. Saya berpikir dengan bercerai menjadi solusi terbaik untuk saya tetap waras dan bisa menata kembali hidup ini dan menemukan harapan baru. Hari ini saya bisa bercerita apa saja yang terjadi selama proses perceraian itu. Yang pertama, terjadi banyak konflik di dalam diri sendiri. Dalam perjalanan, mulai dari pengajuan gugatan sampai tok disahkan di pengadilan, rasa takut, khawatir itu begitu besar. Setiap hari di dalam pikiran ini diserbu banyak pertanyaan. Sanggup gak nanti kamu hidup bertiga tanpa ayahnya anak-anak? Mampu gak hidupin anak sampai besar secara kamu selama ini hanya ibu rumah tangga saja? Belum lagi rasa bersalah dan berdosa yang menghantui pikiran ini juga. Apa kata keluarga besar nanti kalau tahu kamu cerai? Gak takut dosa kamu sama Tuhan? Gak kasihan kamu sama anak-anak yang tumbuh dalam keluarga broken home? Fear, worry, guilt, shame, sinful, semuanya menyerang pikiran dan hati saya setiap saat. Itulah momen di mana gambar dan nilai diri saya rusak. Saya merasa gak berharga, gagal, bodoh, dan semua label negatif lainnya. Sahabat Elis mungkin juga pernah atau sedang mengalami situasi seperti itu. Hidup kok rasanya seperti gak punya pilihan yang enak ya. Bertahan dalam kesesakan pernikahan atau melangkah keluar menuju ketidakpastian. Memilih keputusan yang terbaik pun untuk siapa? Untuk diri sendiri kah? Untuk anak-anak kah? Untuk keluarga, gereja? Kondisi yang sangat sulit bukan? Kemudian yang kedua, perceraian membuat saya malu menghadapi dunia atau realita. Dampak perceraian membuat saya harus kehilangan sebagian teman yang malu atau marah karena keputusan saya bercerai.
Rasanya dulu 1 sampai 1,5 tahun saya nggak punya keinginan lagi untuk keluar rumah. Kalau pandemi ini sahabat Elis nggak boleh keluar rumah, kalau dulu saya melockdown diri saya sendiri dan nggak mau bertemu dengan teman, keluarga, dan gereja. Rasanya malu dan bersalah. Ada juga teman yang menjauh karena malu berteman dengan status saya. Namun bersyukur Tuhan terus memberikan penghiburan, kekuatan baik lewat keluarga dan sahabat. Saya masih ingat mereka bergantian datang ke rumah untuk memastikan saya nggak merasa sendirian dan terus memberikan semangat untuk bisa melewati titik terberat dalam hidupku. Yang ketiga, financial pressure. Tekanan ini juga luar biasa tingginya. Karena biasa dicukupkan oleh suami, ternyata sekarang harus mulai mikirin biaya hidup, sekolah anak sampai hari tua gimana, mau kerja apa, gimana ninggalin anak-anak pas kerja. Semua kekhawatiran itu menyebabkan kepanikan. Walaupun masih dapat support untuk hidupnya anak-anak, tapi ketakutan yang datang dari kepanikan itu membuat saya hidup nggak lagi damai dan menjadi seorang workaholic. Di mana saya merasa bersalah jika meluangkan waktu bersantai-santai, bermain dengan anak. Akibatnya liburan pun harus bawa komputer dan terus menyibukkan diri dengan pekerjaan. Itu adalah beberapa dampak negatif yang kuat saya rasakan pada hidup saya. Tentunya masih banyak lagi yang bisa berbeda-beda situasinya. Bahkan di sebagian keluarga bisa lebih parah. Misalnya ada yang melibatkan kekerasan fisik, perebutan hak asuh yang gak pernah selesai, perebutan harta gono gini yang juga ujung-ujungnya tidak memberikan kedamaian. Sahabat Elis, saya bersyukur sekali bisa sembuh dari dampak negatif yang timbul akibat perceraian. Tapi itu pun perjalanannya bertahun-tahun dan PR saya belum selesai di sini. Saya masih harus berjuang keras untuk menyembuhkan anak-anak dari kerusakan psikologis yang terjadi. Ada fenomena yang bergeser di zaman sekarang ini. Dulu cerai itu dianggap aib. Sekarang cerai itu rasanya biasa terjadi. Padahal dampak perceraian itu dulu dan sekarang masih sama, yaitu merusak, menghancurkan nilai diri baik bagi suami istri sampai juga pada anak-anaknya. Sahabat Elis yang lagi berpikir untuk bercerai, coba deh ditimbang-timbang lagi. Apakah perjuangan kamu mempertahankan rumah tangga dibandingkan perjuangan kamu memperbaiki gambar diri yang hancur, luka hati yang mendalam? Belum lagi kalau yang punya anak harus menghadapi realita di mana mereka bisa juga depresi dan itu jadi tugas kita untuk membantu mereka sembuh dari luka dan trauma hidup yang mungkin prosesnya bertahun-tahun. Kira-kira lebih berat yang mana? Jangan terburu-buru mengambil keputusan dari rasa marah atau putus asa yang dirasakan sekarang. You're wonderfully made, full of purpose, and you're loved. Terima kasih sudah jadi sahabat bercerita Elis. Semoga video ini bisa membantu membuka pikiran dan silakan dibagikan kepada teman-teman atau keluarga yang butuh menontonnya. Yang belum, boleh di-subscribe, like, komen, dan klik lonceng notifikasinya supaya tetap update dengan cerita-cerita selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Bye.